Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khair. Hayya nabda bi qiraatil basmalah wad du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah absen terlebih dahulu ya. Baiklah, kita mulai dari yang perempuan. Ada yang tidak hadir? Siapa Ananda? Ya, saudari Sabita. Kenapa dia Ananda? Oh, sakit. Nanti dijenguk ya teman yang sakit, Ananda semua. Baiklah, pada yang laki-laki ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah Ananda semua masih semangat untuk belajar hari ini? Ya. Baik Ananda, teruslah belajar karena ilmu tak pernah mengenal kata selesai. Tetap semangat ya Ananda semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ya, silahkan Ananda Syifa. Ahsanti. Al-hayah al-yaumiyah. Selanjutnya, silahkan. Ada yang tahu mufradat tentang al-hayya al-yaumiyah? Silahkan Ananda Arif. Ya. Yazhabu ilal madrasah. Ahsanta. Selanjutnya, silahkan Ananda Hanum. Yatanawalul futur. Ahsanti. Baiklah Ananda semua, materi pembelajaran kita hari ini yaitu as-sihah, yaitu kesehatan. Ada yang sudah tahu mufradat-mufradat tentang kesehatan? Belum ya? Nanti Ustazah perlihatkan ya mufradat terkait as-sihah. Baiklah Ananda, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Ananda mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi huruf jar dan huruf athof dengan tepat. Nah, yang kedua, Ananda mampu mengidentifikasi huruf jar dan huruf athof yang terdapat dalam suatu teks berbahasa Arab secara tepat terkait as-sihah. Nanti Ustazah akan memperlihatkan teks, terus Ananda mencari huruf athof dan huruf jar yang terdapat di dalam teks. Nah, Ustazah ada beberapa gambar terkait mufradat as-sihah. Dari mufradat yang Ustazah tampilkan ini, ada yang tidak tahu bahasa Arabnya. Ya, silahkan Ananda Angel, yang mana yang tidak tahu bahasa Arabnya. Ya, yang gambar nomor 2 ya Ananda, yaitu sama'ah. Apa Ananda? Sama'ah. Ya, masih ada yang tidak tahu terkait gambar mufradat yang Ustazah tampilkan? Ya, silahkan Ananda Rizky, yang mana gambar yang tidak diketahui mufradatnya. Gambar yang nomor 3. Ya, itu adalah gambar tekanan darah. Bahasa Arabnya du'tul ad-dami.
Apa tadi Ananda? Du'tul du'tu ad-dami. Nah, yang selanjutnya masih ada yang tidak tahu? Ya, silahkan. Ananda Khairani. Gambar nomor 1. Ya, yang nomor 1 itu bahasa Arabnya miqyasul hararah. Masih ada Ananda? Tidak ada ya. Udah tahu ya mufradat terkait as-sihah. Baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kaidah terkait huruful jar wa huruful athafi. Yang pertama yaitu huruf jar. Huruf jar adalah beberapa huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Adapun huruf jar yaitu yang pertama min, yang kedua ila, yang ketiga ala, yang keempat fi, yang kelima an, dan yang keenam kaf, yang ketujuh li, dan yang terakhir bi. Min yaitu dari, sebagian di antara, ila ke, pada, ala di atas, kepala, kewajiban, fi di dalam, di pada, an dari, tentang, kaf seperti, li milik, untuk, sesungguh, dan bi dengan di. Kemudian kaidah penggunaan huruf jar dalam susunan jar majrur. Yang pertama yaitu huruf jar tidak bersambung pada fi'il. Yang kedua, huruf jar bersambung pada isim. Yang ketiga, isim yang didahului huruf jar maka hukumnya majrur. Adapun isim majrur ini memiliki tanda. Yang pertama, berharkat kasrah atau kasrotain jika bentuknya mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas yang salim. Yang kedua, huruf ya jika bentuknya tasniyah dan jamak muzakkar yang salim. Yang terakhir, berharkat fathah jika termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Selanjutnya yaitu al-qawaid. Lahiz huruful jar wal majrur fima yali. Perhatikan huruf jar dan majrur berikut ini. Nah, semua yang berwarna hijau yang ada dalam kolom ini adalah huruf jar. Kemudian mana yang dimaksud dengan majrur? Majrur itu kan adalah isim setelah huruf jar. Nah, jadi majrurnya di sini adalah al-mustashfa, as-saydaliyah, al-maktabi, ghurfatin naumi, al-masjidi, al-qamari, dan ustazi, dan as-sayyarah. Nah, semua itu adalah majrurnya. Majrur itu adalah isim setelah huruf jar. Jadi yang berwarna merah itu adalah huruf jarnya dan setelahnya adalah majrurnya. Selanjutnya kita masuk kepada huruf athof. Huruf athof dalam ilmu nahwu adalah kata hubung dalam kurung dan atau kemudian dan sebagainya. Adapun huruf athof yaitu sebagai berikut. Ada lakin yang artinya akan tetapi, la bukanlah, bal bahkan, summa kemudian, au atau, hatta sehingga, waw dan fa maka, dan am atau. Itulah huruf-huruf athof. Semua yang berwarna hijau itu adalah huruf athof. Selanjutnya lahiz huruful athofi atofil atiyah. Perhatikan huruf athof berikut ini. Nah, yang pertama ada waw. Contoh kalimatnya yaitu jaa Muhammadun wa Aisyah
wa Hasan. Yang kedua fa, contohnya jaa Muhammadun fa Aisyah fa Hasan. Yang ketiga summa, contohnya jaa Muhammadun summa Aisyah. Yang keempat ada au, contohnya khuzil kitabah awil kirtos. Yang kelima ada am, contohnya hal abuka tabibun am mumarridun. Yang keenam ada hatta, contohnya akaltu kulla khudrawati hatta as-sabai. Yang ketujuh ada lakin, contohnya ma qara'tul majallata lakinnal Qur'an. Yang kedelapan ada lam, contohnya yanjahu mujtahidu lal kaslan. Dan yang terakhir ada bal, contohnya jaa mumarridun bal tabibun. Adapun keterangan terkait huruf ataf. Yang pertama, ataf menyambungkan atau menghubungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya menggunakan huruf ataf. Nah, yang kedua, kata yang berada sebelum huruf ataf disebut maktuf. Sedangkan kata yang terletak di belakang huruf ataf disebut maktuf alaih. Yang ketiga, maktuf alaih mengikuti maktuf hanya dalam hal i'rabnya saja, bukan dalam bentuk muannas atau muzakkar, mufrad, tasniyah atau jama'. Nah, selanjutnya Ustazah ada latihan untuk Ananda, yaitu ayin huruful jarri wal atfi fi ma yali. Tentukanlah huruf jar dan huruf ataf berikut ini. Silahkan Ananda perhatikan dulu atau perhatikan teks ini. Nanti Ustazah tanya satu persatu terkait huruf jar dan huruf ataf yang ada di dalam teks ini. Ustazah tunggu 2 menit ya untuk Ananda perhatikan huruf-huruf jar dan huruf ataf terkait teks ini. Baiklah Ananda, waktunya sudah habis. Silahkan yang pertama, Ananda Rizwan, apa huruf jar yang ada di teks tadi? Ya, yaitu huruf fi. Ahsanta. Selanjutnya Ananda Mutiara, apa huruf ataf yang ada di dalam teks tadi? Iya, yaitu huruf waw. Ahsanti. Baiklah Ananda, karena keterbatasan waktu kita, Ustazah berikan tugas kepada Ananda, yaitu melanjutkan huruf jar dan huruf ataf yang ada di dalam teks. Nanti Ananda tulis ya di buku tulis, minggu depan dikumpul. Kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, nanti kita beri hukuman. Setuju Ananda? Baik. Nah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu mufradat terkait as-sihah, ada mikyasul hararah, dan ada juga sama'ah, dan ada juga sukariyun. Nah, itulah mufradat terkait as-sihah. Dan juga kesimpulan terkait kaidah, ada huruf jar dan huruf ataf. Nah, jadi huruf jar adalah huruf-huruf yang berfungsi untuk menghubungkan kata benda atau isim dengan kata lain dan menyebabkan isim setelahnya dibaca majrur. Adapun huruf jar tadi ada min, ila, fi, ala, bi, li, dan an.
Dan huruf ataf adalah huruf-huruf penghubung yang digunakan untuk menggabungkan dua unsur kata atau kalimat dalam struktur kalimat. Unsur yang dihubungkan harus setara atau sejenis. Adapun huruf ataf ada waw, fa, summa, au, am, bal, la, dan lakinna. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Hayya naktatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.